Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas untuk pair mata uang GBP USD. Seperti biasa, saya akan mengupdate hasil analisa dari hari kemarin punya. Jadi pada saat tanggal 3 September, pada hari Jumat ya, bertepatan dengan berita NFP dirilis, sehingga kita bisa melihat candle GBP USD ini memiliki tekanan jual yang begitu besar. Yang awalnya bullish, tertinggi yaitu mencapai level tertinggi di 38.916, lalu ditekan kembali di 38.459 ya. Jadi penekanannya cukup banyak sehingga membuat si candle ini langsung turun. Sedikit tentang NFP. Jadi pada Jumat kemarin itu forecastnya itu diprediksi adalah 750, tetapi pada aktualnya itu hanya 235, dan ini membuat banyak sekali investor untuk menjual atau melepaskan duit mereka dengan digantikan dengan aset-aset yang lebih liquid, misalnya itu seperti emas atau investasi di tempat lainnya ya, terutama biasanya di emas ya. Jadinya di sini terjadi kenaikan harga emas pada saat waktu itu. Di sini harga emas langsung naik. Oke, kita balik lagi ke bahasan yang utama, yaitu mengenai movement si GBP USD untuk minggu depan. Seperti yang saya bilang, kalau misalkan dia belum bisa menembus garis ini atau level ini, itu menandakan dia akan turun kembali untuk meretest support-support dia yang di bawah. Jadi untuk analisa video yang kemarin, jika ingin ditonton kembali, nanti akan saya taruh linknya di sini di pojok kanan atas. Lalu kita langsung masuk ke analisanya. Oke. Nah, di garis horizontal putih ini masih belum bisa ditembus oleh GBP USD. Terlihat di sini ada beberapa kali pas dia jatuh dia coba tembus lagi tapi nggak bisa. Lalu ini juga dia coba tembus lagi tapi gagal. Ini gagal, dan pada saat dia udah naik ke atas, di saat dia mau jatuh atau pada saat dia retest, itu langsung dia naik tinggi pada saat dia berhasil retest garis horizontal putih ini. Oke. Jadi bisa dipastikan bahwa si garis yang putih ini adalah garis yang cukup penting untuk si GBP USD ini. Jadi pada saat dia udah berhasil breakout dari si garis horizontal putih ini, ada kemungkinan besar dia untuk retest kembali resistennya itu di angka sini, di area 39582, karena ini merupakan range sideways-nya dia. Bisa dilihat di sini dia sideways ya. Di sini juga kalau kita lihat lagi di sini tuh dia sideways. Kalau dia tembus dari sideways ini, dia baru bisa naik. Ini juga ketika dia tembus dia naik. Tapi dia ada retest dulu di sini ya. Ini juga kalau misalkan dia berhasil naik, berarti ada penembusan dan dia harus sideways kembali sampai dia berhasil penembus ini, baru dia bisa ke resist tertinggi dia, yaitu di sini 41.800-an. Jadi ini untuk resist tertinggi dia. Tapi pada candle penutupan hari kemarin kurang bagus ya untuk menembus, karena sini terjadi rejection yang cukup kuat. Untuk lebih jelas kita akan coba analis di 4 jam. Di sini kita lihat dia sempat terjadi breakout dari trendline-nya ini, breakout, lalu dia kembali test trendline-nya ini yang sudah menjadi support, tapi dia terpentok di garis horizontal putih ini.
di resist pentingnya dia. Lalu untuk next 4 jam kemudian si candle ini turun kembali. Dia sempat tes untuk coba breakout lagi ke atas, tapi tidak berhasil karena tekanan jual yang cukup besar, sehingga si candle ini kembali turun dan menembus si garis trendline-nya ini, tutup di bawah trendline-nya ini. Berarti ada kemungkinan besar bahwa skenario nomor 1 ini akan terpakai, yaitu turun dulu ke sini baru dia naik lagi. Berarti skenario 2 ini udah nggak kepake lagi. Skenario 3 udah nggak kepake lagi, berarti sisa skenario 1 yang kita pakai. Oke, jadi ini kalau udah bener nih, dia naik lagi. Jadi ini ada kemungkinan dia turun dulu. Ini kan dia ada base-nya. Kalau lagi-lagi dia membentuk sebuah base sebelum dia naik. Sini dia ada base. Kemungkinan dia akan turun dulu ke base ini. Kalau base ini kuat, dia akan lanjut naik lagi ke atas. Tapi kalau misalkan base-nya nggak kuat, kemungkinan besar dia akan turun dulu ke sini. Tapi kekuatan base ini tidak begitu kuat karena konsolidasinya pendek. Kalau seperti ini konsolidasinya panjang, itu berarti base-nya ini cukup kuat ya. Jadi dia butuh beberapa kali untuk coba menembus ke atas base ini. Jadi ada kemungkinan nih ditembus sama dia untuk turun ke bawah. Lalu di sini dia konsolidasi dulu, baru dia naik lagi ke atas trendline ini. Kita akan lihat lagi di candle 1 jam ya untuk lebih jelas. Oke, di sini lebih jelas ya retestnya ya, dan di sini lebih terlihat untuk base-nya. Oke, di sini kita bisa lihat dengan sangat jelas base-nya. Yang pertama itu sebelum dia menembus base, dia ada satu candle breakout dulu langsung tinggi ke atas. Lalu disusul lagi satu candle yang tutup di atas trendline. Dia retest trendline-nya ini dulu yang sudah menjadi supportnya dia. Lalu ini candle juga dihajar lagi ke atas, tapi dia ada pertama-tama sebelum dia naik ke atas ini dia ada retest trendline dia tuh, tetap dia ada retest kembali, baru dia naik ke atas dan dia berhasil menjebolnya pada saat setelah si candle yang ini naik. Tapi sayangnya dia tidak bisa cukup kuat, si buyer nggak cukup kuat untuk menahan tekanan si seller. Jadi terjadilah di sini penurunan harga, dan ini candlesticknya kuat sekali ya. Ini kuat sekali untuk candlesticknya, jadi turun harga ini sangat dalam, langsung menembus resist ini dan juga support trendline-nya dia. Jadi si GBP/USD langsung tutup di bawah trendline-nya dia. Ini lebih jelas ya di sini. Kalau kita lihat sini ada nama chart pattern, yaitu 3 black clouds, yang berarti akan adanya pelemahan tren atau pembalikan tren yang tadinya uptrend menjadi bearish, menjadi downtrend. Terus ini kan dia udah mau mencapai supportnya ya. Kalau dia berhasil mencapai supportnya, paling dia konsolidasi dulu seperti biasa, konsolidasi seperti ini, dan ketika dia breakout lagi ke bawah, itu berarti kita udah bisa open sell pada saat udah ada konfirmasi candle ya. Jadi jangan pada saat dia breakout begini kita langsung sell, jangan, ini sangat berbahaya karena ini bisa jadi fake breakout atau false breakout, dan ini menjadi turbo macro candle ya. Candle ini ada turbo macro candle. Jadi lebih baik nanti pada saat dia breakout ke bawah kita tunggu konfirmasi dulu. Dia pasti ada langsung turun, tapi dia naik lagi dikit dan tutup di bawah sini, kita baru open sell. Itu lebih baik begitu. Seperti ini nih. Ini kan breakout nih dia breakout naik nih ke atas. Tapi dia turun dulu. Dia turun konfirmasi dulu untuk retest kembali, dan ini retest kembali nih sebelum dia naik tinggi, dia retest kembali nih untuk konfirmasi trennya dia. Nah, di sini kita udah bisa entry nih. Pada saat dia pullback, kita entry di sini. Lalu kita bisa menikmati cuan yang cukup banyak nih naiknya.
Jadi lebih baik begitu daripada pada saat dia udah breakout kita takut ketinggalan nih, kita trade di situ sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya teman-teman. Jangan ya. Lebih baik kita tunggu dulu, kita sabar, tunggu dia konfirmasi kembali, baru kita enter. Karena yang kita main itu duit hasil usaha kita sendiri, dan kalau hilang pun itu cukup menyedihkan ya, cukup sakit gitu. Oke, mungkin untuk analisa GBP USD segitu dulu. Kalau memang ada salah mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Jika ada masukan juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Jika suka dengan videonya jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa memberikan konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.